selamat datang semuanya. Kami dari kelas 10B dan kali ini kami akan menjelajahi salah satu tempat yang menyimpan jejak-jejak budaya Indonesia dari masa lalu, yaitu Museum Tekstil di Jakarta. Tepatnya di Jalan KS Tubun nomor 2-4, Kota Bangli Selatan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat. Tahukah kalian bahwa kain tradisional seperti batik, tenun, dan songket bukan hanya sekedar kain? Pada zaman dahulu, kain-kain ini memiliki makna mendalam dan digunakan dalam berbagai upacara adat, simbol status sosial, hingga ekspresi seni yang diwariskan dari generasi ke generasi. Nah, di museum ini kita bisa melihat koleksi kain tradisional dari berbagai daerah di Indonesia, lengkap dengan cerita di balik motif dan proses pembuatannya. Jadi yuk kita masuk dan melihat bagaimana kekayaan budaya Indonesia ini tetap hidup hingga sekarang. Check it out! Tahu nggak sih, museum tekstil ini memiliki sejarah yang menarik loh. Asal usul dari museum tekstil ini, yaitu dulu museum tekstil ini merupakan rumah pribadi oleh orang Prancis yang tinggal di Batavia. Nah, pada abad ke-19. Nah, museum ini juga memiliki arsitektur Eropa yang kental yang bisa kita lihat pada bagian depan museum ini. Nah, pada tahun 1970 munculnya kekhawatiran akan hilangnya nilai-nilai tradisional yang ada di Indonesia. Salah satunya yaitu adalah kekayaan tekstil yang ada di Indonesia. Nah, salah satu upaya pemerintah untuk mewariskan warisan ini yaitu adalah membuat sebuah museum khusus. Nah, salah satunya yaitu adalah Museum Tekstil Indonesia. Sebelum dialihkan menjadi Museum Tekstil Jakarta, bangunan ini pernah menjadi markas para tentara pada masa revolusi tahun 1945. Nah, bangunan ini didirikan pada tahun 1976 dan menjadi satu-satunya museum yang berisi sejarah industri tekstil di Indonesia. Bangunan ini merupakan warisan dari abad ke-19 dan dibuat versi aslinya. Selanjutnya yaitu peran Museum Tekstil dalam pelestarian budaya Indonesia. Koleksi kaya. Museum ini menyimpan ribuan koleksi kain tradisional dari berbagai daerah di Indonesia. Yang pertama, mulai dari batik, songket, ikat, hingga tenun. Semuanya tersimpan dengan rapi dan terawat dengan baik. Jadi yang kedua itu adalah pusat pendidikan. Museum Tekstil tidak hanya menjadi tempat koleksi, namun Museum Tekstil juga berfungsi sebagai tempat pusat pendidikan. Melalui program edukasi, Museum Tekstil ini juga menumbuhkan apresiasi masyarakat terhadap tekstil di Indonesia. Sekarang sudah masuk ke area pamerannya. Di sini ada koleksi kain-kain tradisional dari berbagai daerah di Indonesia, mulai dari batik, songket, tenun, dan masih banyak lagi. Aku baru tahu ternyata setiap motif kain itu punya makna dan cerita tersendiri. Selanjutnya, kain yang terlihat pada gambar adalah karya tekstil kontemporer. Kemungkinan kain ini menggunakan teknik tenun tradisional yang dikemas dengan desain modern. Kain pada gambar ini adalah karya tekstil berbentuk rajutan atau anyaman tangan dengan pola bunga-bunga yang rumit dan artistik. Museum ini juga ada ruang khusus yang menjelaskan proses pembuatan kain. Alat ini juga bisa menjelaskan ya guys, motif-motif yang ada di Indonesia. Sekarang kita berpindah tempat ke galeri batik di Museum Tekstil. Di sini ada banyak banget koleksi kain batik dari berbagai daerah yang ada di Nusantara. Mulai dari batik Pekalongan, Solo, Yogyakarta, hingga Jawa Timur. Setiap batik punya motif dan filosofi unik yang mencerminkan budaya asalnya. Contohnya pada gambar ini adalah batik klasik yang menampilkan motif wayang khas budaya Jawa. Oh iya, fun fact, di sini juga banyak merchandise menarik loh. Hai guys, jadi di sini kita mau menjelaskan tentang proses pembuatan batik. Ikutin kita yuk. Kita sudah sampai di pendopo batik. Kami di sini banyak melihat sketsa-sketsa pada kain yang akan dilukis menjadi lukisan batik yang menarik. Pada Museum Tekstil ini pun, kita dapat membuat atau mencoba melukis batik yang kita inginkan loh. Ini adalah klip video proses ketika orang yang saya jumpai sedang menghias sketsa tersebut.
Bahan-bahan dalam pewarnaan batik sederhana sebenarnya tidak banyak, tetapi mungkin cukup mahal, seperti canting, lilin malam, kompor, wajan, kain, dan tentunya harus menyiapkan sketsa juga. Membuat batik juga katanya sih tidak begitu sulit. Hanya saja kita harus memiliki tingkat ketelitian dan hati-hati yang cukup tinggi. Ketelitian dalam hal mewarnai dengan pewarna cair agar tidak keluar garis. Dan hati-hati karena media kompor yang dipakai pasti panas. Kompor harus tetap panas agar lilin malam tetap cair. Untuk prosesnya, kalian bisa simak video setelah ini. Sebelumnya saya izin bertanya Pak, di sini nama Bapak siapa ya sebelumnya? Bapak siapa dengan Bapak siapa? Pak Nur Tangguh. Oh, dengan Pak Nur aja ya, saya panggil saya. Di sini Bapak itu membatik dengan motif apa Pak sebelumnya? Motifnya ada berapa motif? Ada alat-alatnya. Ini ada kompor, terus ada lilin malam, terus ada canting, terus ada kain katun sama pemidangan nih. Baik Pak, terima kasih ya Pak atas jawabannya. Halo teman-teman, sekarang kita sudah sampai di Pandoko Batik. Ini adalah tempat pencelupan di mana kalian sedang membuat batik dan dibunyikan di tempat seperti ini. Ini dia tempat step terakhir pada proses pembuatan batik. Jika kalian lihat, banyak sekali warna yang berbeda. Kain yang sudah dihias dapat dicelupkan ke dalam pewarna ini dan kemudian dikeringkan. Rasti, ngomong-ngomong, warnain kainnya pakai apa ya? Pakai krayon kali ya? Hah, bukannya pensil warna? Ada apa sih ini? Tonton dulu sampai habis dong. Iya, maaf ya, maaf El. Sebelum ada pewarna sintetis seperti saat ini, nenek moyang kita menggunakan bahan-bahan alami di sekitar mereka. Bahan-bahan alami ini bisa berasal dari tumbuhan, hewan, dan mineral. Pewarna alami ini banyak digunakan dalam tekstil tradisional pada berbagai budaya yang memberikan warna-warna unik pada kain. Beberapa pewarna alami yang berasal dari tumbuhan seperti kunyit untuk warna kuning, nila untuk warna biru, dan daun suji untuk warna hijau. Seperti yang sudah dijelaskan, pewarna alami bisa kita dapatkan dari tumbuhan, hewan, dan mineral. Bagian tumbuhan yang biasa digunakan sebagai pewarna adalah akar, daun, bunga, buah, dan kulit kayu. Setiap bagian tumbuhan ini memiliki pigmen alami yang berbeda-beda, sehingga menghasilkan warna yang berbeda pula. Selain tumbuhan, hewan juga bisa dimanfaatkan untuk menjadi warna alami, seperti serangga kocinial yang menghasilkan zat warna untuk mewarnai kain. Beberapa jenis mineral dapat digunakan sebagai pewarna alami, seperti tanah liat dan batu berwarna. Perbedaan pewarna alami dan pewarna sintetis terletak pada proses pembuatannya. Karena pewarna alami dibuat dengan proses sederhana, warnanya cenderung lebih lembut dan alami, namun kurang tahan lama. Tapi pewarna ini cenderung lebih ramah lingkungan dibandingkan pewarna sintetis yang mengandung bahan kimia yang berbahaya. Sedangkan pewarna sintetis dibuat di laboratorium dengan menggunakan bahan dari zat kimia. Nah, warnanya ini biasanya lebih beragam, lebih cerah, dan juga lebih tahan lama. Namun kekurangannya, pembuatan dari pewarna sintetis ini prosesnya lebih kompleks dan juga hasilnya itu menyebabkan limbah yang berbahaya bagi lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Ardian selaku guru mata pelajaran sejarah kelas 10 dan teman-teman semua yang menonton. Sebelum masuk ke dalam materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Shelmita bersama rekan-rekan saya. Saya Zirtiana Nabi Armada. Saya Muhammad Julia. Saya Keisha Ramadhani. Saya Alia Ramadhani.
Baik, kami dari kelompok 5 ingin memaparkan mengenai peran atau fungsi sosial dan budaya tekstil atau kain tradisional dengan tempat yang sudah kami kunjungi, yaitu Museum Tekstil yang berada di Kota Bambu Selatan atau dekat Tanah Abang. Kain tradisional adalah kain yang berasal dari budaya daerah lokal yang dibuat secara tradisional dan digunakan untuk kepentingan adat ataupun adat istiadat. Kain tradisional memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Di antaranya, yang pertama, digunakan dalam berbagai upacara adat. Yang kedua, digunakan sebagai simbol status sosial seseorang dalam masyarakat adat. Yang ketiga, dapat menjadi barang warisan yang memiliki nilai sentimental tinggi. Yang keempat, dapat digunakan sebagai perlengkapan ibadah. Yang kelima, merupakan identitas kebudayaan daerah yang mengandung nilai kearifan lokal. Contoh kain tradisional di Indonesia, yang pertama itu contohnya seperti ada batik. Cerita di balik simbol atau motif kain itu mencerminkan budaya atau asal-usul dari batiknya. Yang pertama itu ada batik motif flora dan fauna, dan yang kedua ada motif batik tradisional. 1. Motif flora dan fauna. Tumbuhan dan hewan yang digambarkan seringkali memiliki makna simbolis mendalam serta melambangkan keindahan dan kesucian. 2. Motif geometri. Motif geometri seringkali memiliki makna yang berkaitan dengan kesinambungan hidup, perlindungan, kepercayaan terhadap kekuatan gaib, dan struktur sosial. Berikut beberapa peran tekstil dalam membentuk dan menonjolkan identitas suatu daerah. Peran tekstil yang pertama sebagai simbol budaya dan tradisi. Yang kedua sebagai pembeda atau keunikan satu kelompok dengan kelompok lainnya. Yang ketiga sebagai warisan seni dan kerajinan. Yang keempat menjadi simbol daya tarik yang mempromosikan identitas budaya kepada dunia luar. Yang kelima menciptakan lapangan pekerjaan dan menyumbang pada ekonomi kreatif. Nah guys, gak sampai situ aja loh, pelestarian juga penting banget supaya budaya kita tidak punah ataupun disalahgunakan. Museum Tekstil memiliki banyak program pelestarian. Salah satu caranya adalah perawatan koleksi kain-kain. Kain-kain yang sudah tua dirawat secara khusus untuk mencegah kerusakan, seperti menjaga suhu ruangan dan kelembapan. Selain itu, museum juga mendokumentasikan setiap koleksi kain agar bisa menjadi referensi di masa depan. Baik, langkah selanjutnya adalah mengadakan pameran tekstil secara rutin. Pameran ini bertujuan untuk memperkenalkan kekayaan tekstil kepada masyarakat umum baik di Indonesia maupun di luar negeri. Dengan pameran ini, museum membantu meningkatkan apresiasi terhadap tekstil tradisional. Selanjutnya, Museum Tekstil juga memiliki program edukasi. Salah satunya adalah workshop membatik dan menenun. Program ini memungkinkan pengunjung untuk belajar langsung teknik pembuatan kain tradisional. Dengan cara ini, masyarakat, terutama generasi muda, bisa lebih memahami dan menghargai proses pembuatan tekstil. Baik, selebih dari itu, museum ini juga bekerjasama dengan para komunitas tekstil dan juga para pengrajin lokal. Kerjasama ini juga ditujuankan untuk dapat meningkatkan hasil produksi dari kain tradisional dan juga dapat melestarikan cara pembuatannya agar tidak punah. Seperti di sini kita dapat melihat bahwasanya ini adalah salah satu karya dari tekstilnya, yaitu tentang perkembangan umat manusia tentang Homo sapiens yang dibuat oleh Salimah. Tentu saja, melestarikan tekstil tradisional tidaklah mudah. Salah satu tantangan terbesar adalah kurangnya minat generasi muda untuk melestarikan tekstil.
banyak yang lebih memilih pakaian modern daripada pakaian tradisional. Tantangan lainnya adalah persaingan dengan produk tekstil murah dari luar negeri. Produk-produk ini seringkali dibuat secara